Jurnalis dan penyiar ternama Italia Giuseppe Cruciani melontarkan pembelaan tegas terhadap pelatih Massimiliano Allegri di tengah derasnya kritik musim ini. Dalam podcast terbarunya, Cruciani menyoroti satu nama yang dianggapnya sebagai bukti nyata keberhasilan Allegri, yakni Adrien Rabiot. Ia menilai kehadiran gelandang asal Prancis tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari pengaruh besar sang pelatih. Cruciani menjelaskan bahwa sebelumnya banyak pihak mengakui kualitas Rabiot sebagai pemain top yang layak bermain di klub besar Eropa. Namun, ia mempertanyakan sikap para pengkritik yang kini justru meremehkan peran Allegri. Menurutnya, keputusan Rabiot bergabung dengan AC Milan meski tanpa kompetisi Liga Champions dan trofi tidak lepas dari faktor Allegri. Ia menegaskan bahwa pelatih tersebut menjadi sosok utama yang meyakinkan sang pemain untuk datang ke Milan. Tak hanya itu, Cruciani juga menyoroti performa tim musim ini. Ia menyebut raihan 63 poin yang sudah dicapai saat ini telah menyamai total poin musim lalu, padahal masih tersisa 8 pertandingan. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa strategi Allegri mulai menunjukkan hasil nyata. Pernyataan ini sekaligus mempertegas bahwa daya tarik Allegri masih sangat kuat di mata pemain top. Keberhasilan mendatangkan Rabiot disebut sebagai bukti nyata bahwa proyek AC Milan tetap dipercaya, bahkan di tengah kondisi tim yang belum sepenuhnya stabil. Dengan performa yang terus membaik, tekanan terhadap Allegri perlahan mulai berbalik arah. Dukungan dari tokoh seperti Cruciani menjadi sinyal bahwa perubahan di tubuh Rossoneri mulai mendapatkan pengakuan. Jurnalis senior Italia Carlo Pellegatti membongkar sejumlah fakta terbaru terkait bursa transfer AC Milan, di mana ia meluruskan berbagai rumor yang selama ini beredar agar fans tidak terus berharap pada kabar yang belum jelas. Dalam perkembangan terbaru, isu kedatangan beberapa pemain langsung dibantahkan. Nama seperti Castro dipastikan tidak masuk rencana. Sementara itu, peluang Dusan Vlahovic untuk bergabung juga semakin kecil. Penyerang Juventus itu justru dikabarkan sedang fokus membahas perpanjangan kontraknya dengan Juventus. Pellegatti menegaskan bahwa banyak nama besar yang selama ini dikaitkan dengan Milan sebenarnya hanya spekulasi. Ia bahkan menyindir kondisi ini dengan menyebut seolah-olah daftar transfer harus terus dicoret satu persatu karena tidak sesuai kenyataan. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini arah transfer Milan masih sangat bergantung pada kondisi anggaran klub. Namun, ada satu nama yang justru semakin kuat dikaitkan dengan Rossoneri, yaitu Leon Goretzka. Gelandang Bayern Munchen tersebut disebut menjadi target serius meski Milan harus bersaing ketat dengan Atletico Madrid untuk mendapatkannya. Selain itu muncul juga harapan baru dari peluang mendatangkan Antonio Rudiger. Bek asal Jerman itu berpotensi tersedia secara gratis di masa depan yang dinilai sebagai peluang besar bagi Milan. Situasi ini membuat manajemen Milan dituntut bergerak cepat dan tepat. Fokus pada target realistis seperti Goretzka dan pemain bebas transfer dinilai jauh lebih masuk akal dibanding mengejar nama besar yang sulit didapat. Jika tidak sigap, ketekanan bisa meningkat, termasuk dari pelatih Massimiliano Allegri yang disebut menginginkan kepastian dalam skuadnya. Gelandang AC Milan Ruben Loftus-Cheek akhirnya kembali menjalani latihan penuh bersama tim setelah absen selama 8 minggu akibat cedera rahang serius. Cedera tersebut terjadi pada 22 Februari 2026 lalu saat ia mengalami benturan keras dengan kiper Parma. Insiden itu membuatnya harus ditandu keluar lapangan dan menjalani operasi karena mengalami patah tulang pada rahang serta kehilangan beberapa gigi. Setelah menjalani proses pemulihan sekitar 2 bulan sesuai perkiraan tim medis, kondisi Loftus-Cheek kini sudah membaik. Kembalinya pemain berusia 30 tahun itu pun disambut positif oleh klub yang menilai kehadirannya bisa meningkatkan semangat tim. Loftus-Cheek diperkirakan sudah bisa masuk skuad untuk laga penting melawan Napoli setelah jeda internasional. Kehadirannya tentu menambah opsi di lini tengah Milan.
Sepanjang musim 2025-2026 ini, mantan pemain Chelsea ini telah mencatat 3 gol dan 1 assist dari 27 penampilan. Meski sempat terkendala cedera, ia dianggap tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim. Rafael Leao akhirnya akan bicara soal isu keretakan hubungannya dengan pelatih Massimiliano Allegri di AC Milan. Lewat Instagram, Leao menegaskan kabar ia menyebut dirinya berselisih dengan sang pelatih tidaklah benar. Sebelumnya, media Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan adanya ketegangan di sesi latihan. Isu ini muncul setelah Leao tidak masuk saat Milan menang 3-2 atas Torino. Beredar spekulasi absennya pemain berusia 26 tahun itu karena hukuman disiplin. Ia disebut menolak instruksi Allegri untuk membantu pertahanan dengan mengatakan tidak sanggup melakukannya. Namun Rafael Leao langsung membantah. Ia mengunggah tanda silang merah di atas berita tersebut sebagai sinyal bahwa informasi itu adalah hoax. Pihak klub sendiri sudah memberi penjelasan resmi. Leao tidak dimainkan karena mengalami cedera otot aduktor. Cedera ini juga membuatnya batal membela timnas Portugal di jeda internasional. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri juga sebelumnya sudah meredam situasi. Ia memastikan hubungannya dengan Leao tetap baik dan menilai perbedaan pendapat di lapangan adalah hal biasa dalam sepak bola profesional. Saat ini, Leao sendiri fokus menjalani pemulihan di Milanello. Kehadirannya sangat dinantikan untuk memperkuat Milan di laga penting Serie A setelah jeda internasional. Performa AC Milan di putaran kedua Serie A mengalami penurunan signifikan, terutama dalam hal produktivitas gol. Tim asuhan Massimiliano Allegri kini menghadapi situasi genting dan membutuhkan solusi cepat untuk mengembalikan ketajaman lini serang. Dalam 11 pertandingan terakhir, AC Milan hanya mampu mencetak 15 gol. Angka ini jauh menurun dibandingkan paruh pertama musim di mana mereka tampil lebih tajam di depan gawang. Rata-rata gol per pertandingan juga ikut merosot dari sebelumnya 1,68 menjadi hanya 1,36. Kondisi ini menandakan bahwa pola serangan Milan mulai mudah dibaca oleh lawan. Masalah semakin terlihat karena tidak ada satupun pemain yang mampu mencetak lebih dari 2 gol sejak pekan ke-20. Ditambah lagi beberapa pemain kunci harus absen akibat cedera yang makin melemahkan daya serang tim. Sejumlah pemain seperti Srajana Pavlovic, Ruben Loftus-Cheek, dan Rafael Leao pun hanya mencatatkan 2 gol di paruh kedua musim. Penurunan performa individu ini berdampak langsung pada menurunnya ketajaman tim secara keseluruhan. Namun di tengah masalah lini depan, pertahanan Milan justru tampil cukup solid. Dari 30 pertandingan mereka baru kebobolan 23 gol, menjadikannya salah satu lini belakang terbaik di liga, hanya kalah dari Como. Pihak pelatih terus meminta para pemain terus fokus dan tidak panik menghadapi situasi ini. Di sisi lain, manajemen klub juga mulai menyiapkan langkah untuk memperkuat skuad pada bursa transfer mendatang demi mengatasi krisis gol ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.